Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi minggu ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, arti panggilan Tuhan dalam hidupku. Teks firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16 mengisahkan bagaimana Yesus memanggil 12 muridnya yang kemudian disebut dengan rasul. Di dalam narasi tersebut dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus secara pribadi memilih 12 muridnya. Dia sendiri dengan kuasanya memilih 12 orang dari sekian banyak orang. Di dalam Lukas 6 ayat 13 dikatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Selain di dalam Injil Lukas, narasi Yesus memanggil 12 muridnya dikisahkan juga di dalam ketiga Injil yang lain. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes, bagaimana Yesus memanggil 12 rasulnya menjadi hal yang sangat berbeda, mengingat pada masa itu tidak lazim bagi seorang rabi atau guru memanggil muridnya. Biasanya para muridlah yang mencari rabi dan berguru kepadanya. Yesus adalah rabi, justru mendatangi dan mengajak orang-orang untuk menjadi muridnya. Itulah sebabnya ia mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri telah memilih 12 muridnya. Mengapa jumlahnya 12? Ada beberapa alasan. 12 murid Yesus dapat dikatakan mewakili 12 suku Israel yang merupakan keturunan dari 12 anak Yakub. Angka 12 juga merupakan simbolisme tradisional yang mengingatkan pada 12 suku Israel yang menjadi batu fondasi bangsa Israel. 12 murid dianggap sebagai dasar bagi Israel baru. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para rasul adalah orang-orang yang dipilih Yesus sendiri. Yesus sendiri yang memanggil mereka. Maka kemudian apa arti panggilan Tuhan bagi setiap kita? Yang pertama adalah panggilan itu adalah inisiatif Allah. Di dalam Alkitab, kata panggilan sering digunakan untuk merujuk pada inisiatif Allah untuk membawa seseorang kepadanya dan membuka pikirannya sehingga dia memahami kebenaran rohani, dan secara harfiah merupakan undangan keselamatan bagi individu tersebut. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mengikuti Yesus dan menaatinya. Ini panggilan utama kita, yaitu mengikuti Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun tidak semua orang dipanggil untuk menjadi rasul dalam arti melakukan pelayanan penuh waktu, namun sebagai orang Kristen kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik di dunia ini. Meskipun kita tidak melakukan pelayanan penuh waktu dengan menjadi pendeta, namun seorang Kristen itu harus melayani Tuhan. Jika kita adalah seorang PNS, seorang guru, seorang dokter, seorang pedagang, maka kita tetap dapat melayani Dia di dalam panggilan kita. Menjadi seorang pendeta, guru, dokter, PNS, pedagang adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita sebagai sarana untuk menghidupi panggilan kita sebagai anak-Nya, sehingga kita berkontribusi untuk memenuhi tujuannya di dalam hidup kita.
Yang kedua adalah panggilan itu mengubahkan hidup kita. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan dengan menerima undangannya menjadi anaknya, maka perjalanan untuk menjadi serupa dengan Yesus dimulai, dan panggilan ini mendorong kita untuk berproses menjadi murid. Proses menjadi murid lebih dari sekedar menghadiri ibadah di gereja. Ini adalah perjalanan transformatif, berupa penyerahan diri, kepatuhan, dan terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus, sehingga karakter kita dibentuk dan kehidupan kita adalah kehidupan yang menghasilkan buah. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita dipanggil mengikuti Yesus, kita seharusnya memiliki relasi yang intim dengan Dia. Maka disitulah kita harus diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Pertobat adalah perubahan. Pertobatan sejati mengharuskan setiap kita untuk bertindak berdasarkan pengetahuan yang kita terima. Pertobatan lebih dari sekedar reaksi emosional semata. Apakah kita mengalami perubahan ketika kita mengikuti Yesus? Hal yang ketiga, panggilan itu mengajarkan kebergantungan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 12 murid Yesus adalah orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Dan mereka adalah orang-orang biasa dan tidak terpelajar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan orang yang tidak berharga dan tidak memenuhi syarat sekalipun menjadi alatnya. Tuhan memilih orang-orang yang rendah hati, yang tidak berpengaruh, yang tidak terpandang. Dia tidak memilih orang yang kuat dan berbakat, yang berkuasa dan kaya. Dia memilih orang-orang yang tidak akan pernah dipilih, sehingga ketika Dia bekerja dengan penuh kuasa melalui mereka, maka tidak ada orang yang memegahkan diri. Tuhan ingin agar orang-orang yang dipanggilnya menjadi alatnya benar-benar bergantung kepada Dia. 1 Korintus 1, 27-29 firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak bergantung dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Panggilan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Panggilan adalah undangan Tuhan kepada kita untuk berpartisipasi dengan cara tertentu guna mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Memuliakan Tuhan berarti membawa kemuliaan atau pancaran Kristus melalui tindakan dan sikap kita. Sebagai penutup, Yesus sendiri yang berinisiatif untuk membawa setiap orang datang kepadanya dan menjadi muridnya. Menjadi murid artinya berproses untuk terus bertumbuh bersama dengan Yesus, sehingga kita diubahkan semakin bergantung kepada Dia dan memahami panggilan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Bila refleksi singkat ini memberkati setiap kita, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan.